Halo semuanya, saya Puakaso. Hari ini kita bicara bukan cuma banjir, bukan cuma longsor, tapi tentang sebuah pertanyaan yang semua orang sudah pikirkan, tapi sedikit yang berani ucapkan. Kenapa bencana sebesar ini di Sumatera tidak berstatus bencana nasional? Dan jangan-jangan label itu ditahan karena penyebabnya bukan hanya hujan, tapi hutan yang dirusak oleh kebijakan negara sendiri. Sumatera hari ini menangis. Hutan yang dulu jadi bendungan alam sekarang jadi headline bencana. Tapi lucunya, tema yang paling sering kita dengar dari pejabat adalah cuaca ekstrim. Titik. Seolah masalahnya cuma hujan, seolah hutan tidak pernah ada, seolah izin konsesi tidak pernah ditekan. Padahal banjir selalu punya dua anak, air dari langit dan hutan yang hilang di bumi. Kalau bicara bencana, orang pertama yang seharusnya kita dengar suaranya adalah BNPB. Di level daerah, ada BPBD. Lalu Komando Lapangan Besar sering melibatkan TNI. Masalahnya bukan apakah mereka turun atau tidak. Mereka pasti turun. Masalahnya adalah mengapa status nasional tidak diumumkan. Karena status itu bukan sekadar label. Itu simbol bahwa negara mengakui situasi sudah melewati daya tahan daerah. Itu pintu anggaran darurat nasional. Itu juga megafon biar seluruh Indonesia, bahkan dunia, nunjukin mata ke sini. Dalam panggung global, ketika hutan hilang jadi penyebab bencana, sorotan dunia pasti besar. Lihat saja isu deforestasi Amazon yang selalu disorot karena kebijakan pemerintah dan korporasi. Nah, kita jangan munafik. Indonesia juga punya pola yang mirip. Izin bertaburan, sawit meluas, tambang masuk, hutan tergusur, das sekarat. Dan ketika bencana datang, narasinya hujan. Lagi-lagi hujan. Pertanyaannya, apakah ini strategi pembingkaian? Saya kira iya. Karena kalau isu ekologis diakui sebagai penyebab utama, artinya negara juga harus diseret sebagai bagian dari akar masalah. Artinya, dunia mungkin bertanya, apa yang kalian lakukan pada hutan kalian sendiri? Dan pertanyaan itu tampaknya lebih menakutkan daripada banjirnya. Teman-teman, menahan label nasional itu bukan perkara administrasi doang. Ada efek dominonya. Bantuan internasional tidak terbuka secara formal dan maksimal. Perhatian publik nasional terbagi-bagi, tidak terpusat. Kritik soal deforestasi, konsesi tambang, atau sawit tidak jadi agenda utama. Pemerintah bisa mengendalikan cerita bahwa ini bencana alam, bukan bencana kebijakan. Akhirnya siapa yang paling rugi? Bukan menterinya, bukan investor, bukan pejabatnya, tapi warga yang terjebak di pelosok, keluarga yang kehilangan kontak, desa yang hilang, dan ratusan mata yang tidak sempat menutup saat air menutup semuanya. Banjir dan longsor itu bukan cuma volume air, tapi volume kerentanan. Kerentanan itu lahir dari hutan yang dulu menahan air, sekarang jadi lahan terbuka. Sungai yang dulu jernih, sekarang jadi selokan raksasa. Gunung yang dulu dipeluk pepohon, sekarang diekspos tanpa pelindung. Dan kebijakan yang dulu dibuat atas nama investasi, bukan keselamatan ekologi. Yang kita lihat hari ini adalah tagihan dari masa lalu yang dibayar oleh generasi sekarang. Sumatera tidak hanya banjir air. Sumatera banjir kebijakan buruk yang tidak pernah dikoreksi sampai tuntas. Saya tanya jujur sama kamu yang dengar ini. Apakah pertimbangan politis kadang lebih cepat daripada pertimbangan ekologis? Jawabannya, sering. Kalau kabinet goyang, kita dengar bocoran gayungnya lebih cepat dari data korban bencana. Kalau status nasional diumumkan, itu akan menciptakan tekanan akuntabilitas. Dan tekanan itu bisa menggulung pengambil keputusan lebih keras daripada longsor menggulung bukit. Alam jujur apa adanya, tapi politik sering pakai topeng hujan biar izin tidak kelihatan. Yang harus kita dorong sekarang bukan hanya status nasional, tapi status keterbukaan dan pertanggungjawaban. Antara lain, audit ulang izin kawasan hutan dan konsesi di wilayah rawan, perbaikan serius terhadap DAS, bukan cuma bantuan sembako. Kebijakan moratorium eksploitasi di hulu
yang benar-benar ditegakkan, prioritas keselamatan ekologis dan manusia bukan cuma angka investasi. Kalau tidak, banjir dan longsor akan terus jadi siklus musiman. Hujan turun, hutan kurang, berita muncul, label menahang, warga hilang, lalu kita lupa lagi. Jangan sampai kita lebih cepat lupa daripada air cepat surut. Saya Puakaso pamit. Ingat, bencana tidak butuh pengakuan status untuk disebut besar. Yang butuh status itu bukan airnya, tapi negaranya, biar responnya sebesar tangisannya. Dan yang paling penting, jangan takut sorotan dunia. Yang harus ditakutkan justru kalau dunia sampai menyorot lagi, tapi setelah itu kebijakan kita masih sama saja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga nalar, jaga hutan, jaga masa depan.